Gue cari nih Serina di kamarnya, nggak ada. Akhirnya udahlah gue ke kamar mandi. Nah pas gue lewat kamar mandi, ini kan kamar mandi sama kamar nomor 10 dekatan nih. Gue lihat ada Rina di dalam kamar nomor 10 nih. Sedangkan posisi kamar nomor 10 ini, dia itu terkunci. Dia kayak di pojokan diem kayak gitu. Kayak matung aja badan dia. Enggak lama dia jedotin kepalanya tuh bang, ke tembok. Akhirnya ada tuh 5 orang yang mau bantu nebang pohon, gitu kan. Kebetulan warga situ juga nih. Hari itu juga tuh bang, dilaksanain ya tebang pohon itu. Nah ini dari atas 1, set, udah tebang tuh bang. 2, 3, nah pas terakhir nih bang. Gimana jalannya apa gimana ceritanya gue gak ngerti ya. Tahu-tahu tuh badannya dia kayak kedorong gitu bang, putus gitu bang situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Ahaditya. Dan malam ini gue kedatangan seseorang yang bakal ceritain pengalaman horornya ketika dia ngekos di daerah Jakarta Timur. Jadi di situ dia banyak banget ngalamin kejadian-kejadian horor bersama teman-teman kosnya, sampai dia kehilangan teman dekatnya di kos tersebut. Jadi di sebelah gue udah ada Mbak Rizka. Halo Mbak. Alhamdulillah akhirnya datang juga ke studio Lonceng Misteri ya Mbak ya. Buat nyeritain pengalaman horornya waktu ngekos di sana Mbak. Ini yang meninggal Mbak, almarhum ini Mbak. Ya, teman dekat Mbak ya waktu itu ya? Teman dekat juga, teman satu kerjaan, teman di kosan juga. Oh teman di kosan, teman satu kerjaan juga, oke. Dan ini yang ngalamin kejadian-kejadian horor ini bukan Mbak doang, apa emang Mbak doang atau gimana nih? Semua sih. Semuanya nih? Semua. Itu katanya tadi sampai parah banget ini. Kenapa Mbak nggak mau nyebutin lokasi kosnya nih Mbak? Karena kan warga sana itu udah agak trauma ya. Jadi nggak mau lagi dibahas masalah itu. Jadi udah tutup aja. Oke, jadi kayak takut gitu warga situ juga. Iya. Pokoknya ini di Jakarta Timur ya. Masih di Jakarta Timur. Kita nggak sebut lokasinya di mana ya karena warga situ juga katanya seperti yang Mbak Rizka bilang tadi agak kayak ini ya takut ya. Kayak udah mau ngelupain apa gimana Mbak? Udah pengen ngelupain sih. Dan nggak enak juga ya. Iya, kita masih ngejaga nama baik mereka gitu kan. Kalau Mbak ke situ pun masih kenal nggak mereka? Masih ya? Masih kenal. Oke, dan sampai sekarang gimana Mbak? Kosan tersebut masih ada nggak? Masih aktif nggak? Kalau kosannya sih terakhir memang udah dirubuhin. Dirubuhin? Iya, dirubuhin sama warga. Karena? Ya karena kejadian itu. Waduh, sampai dirobohin loh kosnya. Ini beneran Mbak? Bener. Oke, Mbak ditahan dulu Mbak ya. Nah buat sahabat lonceng yang penasaran sama ceritanya Mbak Rizka ini, kalian harus nonton videonya dari awal sampai habis. Jangan ada yang di skip-skip nih, jadi biar ngerti jalan ceritanya gimana. Dan buat kalian juga nih yang belum subscribe channel Lonceng Misteri sampai sekarang ini, buruan langsung diklik tombol subscribe ya, biar gue makin semangat ngasih asupan horor sama kalian semua. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya nih, biar kalian dapat notifikasi terbaru kalau kita upload video baru. Ya udah Mbak, ini nggak usah lama-lama lagi nih Mbak. So kita mulai aja nih ceritanya. Jadi kejadian itu di tahun 2018 tuh Bang. Oke. Ya pada saat itu kan lagi kerja di sebuah pabrik ya, di kawasan Jakarta Timur waktu itu. Karena memang posisi rumah jauh, jadi mau nggak mau kan kita ngekos. Udah gitu posisi pabriknya itu ada bagi 2 shift. Jadi pulang malam. Kalau balik malam kan daerah ke rumah itu agak sepi ya. Jadi kita ngambil yang deket-deket aja.
Nah singkat cerita nih, gue sama temen gue nih bertiga nih masuk nih di kosan yang sama gitu kan. Bertiga nih. Bertiga. Siapa aja nih? Lu? Gua, Rina, Siska. Nah ini dapet nih satu nih kosan. Emang lumayan dibilang elit ya, lumayan gitu kan. Dia bangunannya itu ada 3 tingkat gitu bang. Oke, 3 lantai. 3 lantai. Iya. Jadi lantai pertamanya ini ada dibagi sekitar 15 kamar. Nah di lantai 2-nya ini baru 15 kamar. Jadi semua total kamar itu ada 30. Di lantai 3 ini kebetulan memang khusus untuk anak-anak kos, kayak buat ngejemur, untuk santai-santai kayak gitu. Nah kebetulan gue nempatin di lantai yang pertama nih. Paling bawah. Paling bawah. Kayak gue sama teman gue nih nempatin lantai 1. Dan gue kebetulan di lantai di nomor 11. Oke, nomor kamar nih. Ya, nomor kamar nomor 11. Cuman di situ yang uniknya nggak ada nomor 9. Oke, kamar nomor 9 nggak ada nih? Nggak ada. Pokoknya dari kamar nomor 9, 19, 29 itu nggak ada. Oh, yang ada angka 9 nya nggak ada? Nggak ada. Oke, ngerti. Jadi kayak dari angka 1 langsung loncat 10, 11 gitu. Iya, ngerti. Dan ada satu kamar di situ yang memang nggak pernah dibuka dari awal. Gitu. Kebetulan berdekatan banget sih jaraknya. Itu di nomor 10. Gitu. Jadi kan ini kamar gue nih di sini. Jadi di sini. Nah, di bulan pertama sih biasa aja ya. Kayak kita cuman paling ya suara-suara kayak gitu doang. Oh, udah mulai ada gangguan nih, Iya, tapi suara-suara doang. Tapi suara doang gitu. Nggak yang terlalu parah banget. Yang parahnya itu pas di bulan kedua sampai terakhir kita di sana itu bulan keempat. Awalnya tuh waktu itu teman gue nih si Rina. Dia kan memang kalau malam itu suka ngerjain tugas kuliah juga. Jadi saat dia lagi ngerjain tugas nih di kamarnya, dia ngedenger tuh kayak dari kamar 10 ini kayak berisik gitu bang. Kayak rame lah gitu, kayak banyak orang gitu, kayak banyak aktivitas. Entah mungkin dia kepancing emosi atau gimana ya. Dia keluar lah ke kamar gue nih. Kayak itu di kamar 10 siapa? Kata dia gitu. Nggak ada. Udah tahu kosong, kan lu tahu kosong, gue bilang gitu kan. Kenapa emang? Dari tadi berisik banget sumpah. Gak percaya gue kalau kosong, kata dia gitu kan. Dengan ada emosinya dia. Ya kalau emang lu gak percaya, lu lihat aja sendiri. Karena dia penasaran, dia samperin tuh. Dia gedor-gedor tuh, yang kenceng. Wah siapa nih? Gitu kan, jangan berisik dong. Ingat jam, ingat waktu. Gak ada jawaban tuh bang. Udah gedor-gedor segala macem. Sampai dia nyoba buka kan, gak bisa tuh. Nah dia masih penasaran nih, ngintip dari jendela nih, ya kan. Nah di situ ada nenek-nenek tuh bang. Di situ. Padahal suara berisik. Padahal suaranya berisik. Tapi cuma ada nenek-nenek. Tapi ada nenek-nenek. Dia bingung kan. Masa iya sih? Cuma ada satu orang doang di sini, tapi suaranya sampai ke kamar gue gitu, Iya. kata dia gitu. Dia mastiin lagi tuh, tegasin, sampai bener-bener melotot bang, mata dia di situ. Bener bang, nenek-nenek, tangannya buntung. Hah? Tangannya buntung, kayak cuma sebelah doang. Tapi ada di pojokan kamar bang. Udah dia tegas begitu, dia langsung lari tuh bang ke kamar gue. Lari ke kamar mbak nih? Lari ke kamar gue. Dia belum berani ke kamarnya kan. Karena memang posisi dia masih takut gitu kan. Udah gemeteran tuh dia. Gue nanya dong, lu kenapa? Ada nenek-nenek kak di kamar itu. Katanya. Lu serius? Gue bilang gitu kan. Jangan nakutin dong, jam berapa nih? Udah malam. Gue bilang gitu kan. Demi Tuhan kak, lu gak percaya, lu lihat yuk. Gue gak berani deh. Gue bilang, udah lu di sini aja deh. Nanti kalau nungguin si Bang Habib pulang atau gak kasih Siska pulang, kita baru ke kamar lu, gue bilang gitu kan. Karena kan posisi kamar dia itu sama Siska tuh agak deketan ya. Oke. Udah gitu Siska itu lagi masuk shift 2 dia. Jadi kemungkinan dia pulang itu sekitar jam 1 lewat. Udah tuh, gue gak berani kemana-mana. Nah gak lama dari situ tuh ada yang gedor kamar gue bang. Iya, gedor-gedor. Tapi kenceng. Gedor-gedor. Gue gak berani bukain dong. Si Rina denger nih? Rina denger, kan Rina samping gue. Dia denger, gak berani bukain. Gak lama kayak ada yang nyakarin. Kayak gitu. Enggak. Udah gue makin takut tuh berdua. Berdua berarti? Gue berdua. Diem aja di kamar? Diem aja, gue gak berani keluar, gak berani ngapa-ngapain. Akhirnya gue chat Siska lah ya kan. Kata gue, lu kapan balik? Gue bilang gitu kan. Soalnya kosan sepi. Gak ada orang sama sekali nih di bawah, cuman gue doang berdua. Yang lain itu belum pada pulang. Gue chat Siska nggak dibalas, gue telepon gak diangkat. Mungkin dia masih kerja. Ya udahlah,
kita tungguin aja lah. Itu masih ya itu bang, nggak lama ada suara orang nangis bang, tapi dari arah kamar mandi. Nah kamar mandinya itu kan emang dari kamar nomor 10 deketan tuh. Oke, ini kamar mandi luar berarti. Kamar mandi luar, karena kan di dalam nggak ada kan. Itu deketan. Cuman tembok kamar mandinya sama kamar gue ini masih satu tembok bang. Oke. Jadi kan kalau ada orang masuk itu kedengeran. Iya. Ya orang nangis bang, tapi kenceng. Kayak gitu, kayak sedih banget gitu kan. Udah gue jadi kayak gimana ya? Gue di situ gak berani ngapa-ngapain tuh. Nah singkat cerita, akhirnya nih Siska balik nih sekitar jam 1 lewat. Dia karena memang ada jatah lembur juga kan. 1:30 balik dia nanya, lu kenapa tadi nelfonin gue telepon balik. Lu malah diangkat doang tapi gak ngomong, kata dia gitu kan. Gue gak tahu deh, gue bilang gitu aja. Udah gue udah malah cerita, gue bilang. Terus akhirnya kita nganterin si Rina nih ke kamarnya. Udah habis nganterin si Rina, udah kita balik itu ke kamar masing-masing tidur ya kan. Karena udah gak mau mikirin yang tadi gitu kan. Nah gak lama tuh besoknya si Rina sakit tuh bang. Seminggu. Cuman aneh dia sakitnya itu kayak kita udah bawa dia ke dokter. Cuman gak ada keluhan apa sama sekali tuh gak ada. Gue takutnya itu kan dia tuh ada riwayat sakit lambung tinggi ya kan. Itu dicek ke dokter tuh semuanya dicek lab tuh gak ada sakit sama sekali gitu kan. Cuman posisi dia sakit itu bener-bener aneh banget. Kayak dia tuh cuman tiduran di kasur begini aja, kaku. Dia gak bisa ngomong, gak bisa makan. Nah pas di hari ke-7-nya nih, si Rina nih, dia sempet bangun tuh bang. Tapi duduk doang. Kayak dia gak bisa ngomong apa segala macam, enggak. Nah gue seneng dong, gue ngeliat dia duduk gitu kan. Gue pikir memang dia udah sembuh nih. Gue ajak ngomong lah, kata gue, Rin lu udah makan belum? Gue bilang gitu, lu udah sehat, kata gue. Makan yuk di depan. Kan biasanya tuh gue kalau sama dia tuh suka makan di pinggiran gitu ya, di depan gitu kan. Kayak makan bubur ayam gitu kan. Itu gue ajakin tuh. Gak ada jawaban sama sekali tuh bang. Kayak dia cuman ngelirik aja gitu. Kayak cuman gini aja. Udah. Nah udah tuh. Gue pikir ya udahlah ntar aja. Gue ke kamar nih balik nih. Ganti baju. Karena kan posisi gue waktu itu baru pulang kerja kan. Gue masuk si pagi itu kan. Nah, gak lama gue cari nih si Rina di kamarnya, gak ada. Gue cari di kamar Siska belum balik. Akhirnya udahlah gue ke kamar mandi. Nah pas gue lewat kamar mandi, ini kan kamar mandi sama kamar nomor 10 deketan nih. Iya. Ya kan? Nah gue liat ada dia tuh bang. Hah? Gue liat ada Rina di dalam kamar nomor 10 nih. Sedangkan posisi kamar nomor 10 ini, dia itu terkunci, gak bisa dibuka. Oke, kuncinya ada di pemilik kos. Kuncinya ada di pemilik kos. Sedangkan pemilik kosnya ini kayak gitu tuh agak susah lah gitu untuk ke anak kos gitu kan. Masih gue tegesin nih dari depan jendela nih, bener dia atau bukan gitu kan. Takutnya kan orang lain atau gimana gitu kan. Apa gue yang salah lihat? Gue tegesin tuh. Bener Rina. Tapi dia ngapain? Gue gedor-gedor dong bang. Rin lu ngapain di dalam? Rin keluarin, Rin keluarin gitu kan. Gak mau keluar tuh bang, diem aja. Tapi dia kayak di pojokan diem aja gitu. Kayak matung aja badan dia. Nggak lama dia jedotin ke tembok. Tapi nggak pelan, kayak bener-bener ngehantem diri banget, kayak keras banget gitu kan. Iya, dak. Sampai kedengeran tuh bang, ke depan. Gue panik dong, gue bilang. Sedangkan posisi gue di situ cuma sendirian. Gue udah panik banget. Gue mau buka nggak bisa ya kan. Gue udah nangis tuh di situ. Akhirnya gue nemuin ke kamarnya Bang Abi nih, ada nih. Bang, kata gue. Kenapa sih? Rina di kamar nomor 10. Lu jangan bercanda, kata dia. Demi Allah bang. Gue udah nangis tuh, udah gemeteran gitu kan. Ibarat kata. Gue udah ngeliat dia ngehantemin kepalanya gitu kan. Gue tarik aja tuh. Tuh bang, lu lihat dah. Rina di kamar nomor 10. Ya Allah gimana masuknya, kata dia gitu kan. Gue juga nggak ngerti. Iya. Akhirnya yaudah lu jangan panik. Gimana nggak panik, lu bisa mati anak orang kayak gitu. Pecah ya. Gue bilang gitu kan. Akhirnya tuh mau nggak mau dia dicoba tuh berkali-kali tuh buat ngedobrak pintunya. Nggak bisa juga bang. Itu ngeluarin Rina itu sekitar jam 3 pagi baru bisa dikeluarin dari kamar nomor 10. Itu nggak ada yang nyoba ke ibu kosnya? Ibu kos tuh dihubungin susah bang.
Oke. Karena kan udah gitu di kosnya itu nggak ada kayak pengurus kayak gitu tuh nggak ada. Jadi semua kunci cadangan itu full yang megang dia. Dicoba nyamperin ke rumahnya? Nggak ada. Nggak ada jawaban? Nggak ada. Memang dia nggak ada. Akhirnya mau nggak mau kita minta tolong warga tuh. Yang biasa tukang benerin pintu gitu kan. Dicoba-coba sama dia. Pertama tuh sama orang pertama nih. Nggak bisa. Udah mbak, tunggu saya panggil teman saya. Nah nggak lama dia bawa temannya nih. Kayak dia cuma baca bismillah doang gitu kan sama doa. Baru bisa kebuka tuh bang. Wah, Di situ kondisi Rina tuh udah hancur parah. Kayak kita tuh aja udah nggak bentuk sama sekali. Hah? Iya, udah hancur. Karena memang dia tuh bener-bener ngehantemin kenceng banget bang. Kayak kita tuh kayak disengaja gitu loh. Kayak ada orang yang bener-bener ngejorokin dia gitu. Kayaknya tuh udah pecah banget. Oke, tapi selama proses ngeluarin Rina ini lagi ngotak-ngatik pintu segala macem, jendela itu dia masih jedotin apa gimana? Dia masih jedotin. Suaranya ada? Suaranya ada. Waduh. Dia tuh cuma 3 kali ngejedotin, kenceng tuh ya. Terus gak lama dia cuma pelan doang, pelan. Makin lama makin pelan, jatuh. Oke. Terakhir itu yang gue liat dia kejang. Itu nggak ada yang nyoba mecahin jendela aja apa gimana gitu? Susah bang. Kayak nggak tahu kenapa. Pokoknya hari itu susah aja. Padahal itu posisi jendela itu bisa dicongkel loh. Harusnya. Kalau orang normal ya bisa. Karena kan dia posisi kunci jendela itu cuma nyelot ke bawah gitu doang. Iya, yang nyangkut gitu kan. Iya, nyangkut ke bawah gitu doang. Itu kalau dicongkel sedikit bisa mungkin kan. Udah gitu dia memang udah agak selek sih. Udah agak longgar gitu. Nggak tahu kenapa. Susah. Nggak tahu kenapa pokoknya susah. Dan itu pintu juga berkali-kali didobrak apa di segala macam susah. Akhirnya mau nggak mau ya udah kita harus nunggu ibu kos dulu nih. Mau kita bawa ke kantor polisi atau gimana gitu kan, buat ngusut kematian si Rina. Oh, itu langsung meninggal ya berarti? Itu langsung meninggal di tempat. Karena memang udah nggak ada bentuknya sama sekali bang, udah hancur. Keluar. Gitu. Ini sorry ya, si Rina waktu itu bang lihatnya dia emang bener-bener gini jedotin, apa emang kayak dijedotin orang bang Dia lihatnya? kayak ngejedot sendiri bang. Dia kayak gimana sih ya, kayak gitu aja. Seakan-akan kayak ada yang dorong palanya. Iya. Tapi keras bang. Duk. Itu kedengeran sampai luar. Nah udah kayak gitu udah nih kita evakuasi ya kan mayatnya. Evakuasi? Iya. Okay. Karena nungguin ibu kosnya kelamaan mau nggak mau kita panggil RT waktu itu. Iya benar. Panggil RT karena kan yang keamanan di lingkungan itu cuma RT sih doang yang dipercaya gitu kan. Mau nggak mau kita panggil RT buat bantu ngurus jenazahnya digimanain gitu kan. Apa kita harus visum ke rumah sakit apa gimana, karena kita nggak tahu. Tau-tau ngedadak kayak gini kan nggak mungkin dong bang. Kalau namanya orang normal ya dia ngejedotin ke tembok nggak mungkin kan. Yang ditakutin sama yang lain juga dia tuh kayak ada gangguan juga apa gimana, apalagi ada banyak pikiran gitu kan. Tapi baik-baik aja kan? Tapi dia baik-baik aja. Sebelumnya juga memang nggak pernah ada dia cerita ada masalah atau gimana tuh nggak ada. Oke. Nah akhirnya sama si RT ini diusulin gitu kan. Udah daripada kelamaan ke rumah sakit mendingan buru-buru aja diurus jenazahnya, kasihan dia bilang Nggak ada gitu yang kan. nyoba ngubungin keluarganya Mbak waktu itu nggak nyoba? Kebetulan keluarga Rina udah nggak ada semua bang. Oh dia sendirian. Dia sendirian. Single factor gitu kan. iya. Emang ada pamannya ini di dekat situ juga ada. Ah. Nggak jauh sih. Dia ustadz gitu kan. Cuman waktu itu pada saat dihubungin kebetulan pamannya lagi ngaji di pondok gitu. Makanya kita cuman nge-WhatsApp doang nih lewat handphone gitu kan. Ngabarin Rina nggak ada gitu. Ya udah akhirnya pamannya ngasih alamat Rina di mana rumahnya dia di daerah Jawa kalau nggak salah waktu itu. Akhirnya udah habis kita urusin kita pulangin jenazahnya ke daerah Jawa. Oh gitu. Oh jadi kayak omnya pun kayak saudara jauh ya? Iya, saudara jauh jadi nanti dia tuh nyusul gitu kan ke sana. Ah iya. Udah tuh singkat cerita
Jadi kayak gue bingung nih kan sama Siska nih, berdua-dua gue, Siska sama Bang Abi tuh bingung gitu kan. Iya. Kok bisa gitu. Nah gak lama tuh abis almarhum meninggal nih, Siska nih sakit. Sakit. Gue pikir karena dia kecapean apa gimana gitu kan. Jaraknya gak jauh tuh bang, cuma 3 hari atau 2 harian gitu. Oke. Dari almarhum meninggal nih. Emang pertama itu dia demam tinggi. Nah, gue bawa ke rumah sakit kan. Dia sempat dirawat memang waktu itu 2 hari di rumah sakit. Karena kan memang katanya yang ditakutin itu DBD waktu itu kan. Nah akhirnya begitu pulang dari rumah sakit dia masih sakit juga tuh bang. Demamnya masih tinggi. Sedangkan di rumah sakit itu udah dinyatain sembuh, udah boleh pulang. Kita cuman kecapean doang nih anak nih gitu kan. Udah boleh pulang, cuman dikasih vitamin. Udah gitu aja. Nah, sampai di kosan, karena waktu itu gue nggak bisa nemenin dia full gitu kan, gue harus kerja juga. Nah kebetulan gue masuk shift 2 waktu itu, jadi mau gak mau kan gue balik malam. Jadi si Siska ini sendirian lah di kosan gitu, nggak ada yang nemenin. Singkat cerita, jam 11 malam gue baru nyampe kosan tuh. Karena kan gue memang nggak ada lagi nongkrong di luar kan, gue buru-buru gue mikirin teman gue nih sendirian, takutnya belum makan apa gimana gitu kan. Gue sampai kosan, dia melotot aja tuh bang matanya, gak mau melek. Kayak gue masuk kamar dia juga nggak dikunci sama sekali. Biasanya kan dia kalau di kamar itu udah ngerem aja gitu kan. Iya. Kayak malas kemana-mana gitu. Itu gue buka aja pintu kamarnya nggak dikunci sama dia, lampu masih gelap gitu. Dia melotot aja ke atas tuh bang. Iya. Nggak coba buat ke rumah sakit mbak apa gimana? Nggak, belum tuh bang. Karena kan gue posisi baru balik, gue sendirian. Udah gitu, anak kosan itu biasanya ramenya itu sekitar jam 1 ke atas. Baru rame. Gue bangunin, gue cobain pakai apa sih, kayak minyak kayu putih gitu di hidungnya. Gak bangun-bangun tuh bang. Tapi mata melotot. Gue ngecek sih, detak ininya sih masih ada gitu kan, nafas dia masih ada. Gue udah panik, akhirnya gue telepon Bang Abi tuh. Bang, kalau bisa lo balik cepet deh. Soalnya Siska udah aneh deh begini gitu kan. Biar dibawa ke rumah sakit buru-buru. Terus tuh gak lama, sejam kemudian tuh Bang Abi datang. Kita bawa nih dia ke rumah sakit. Nyampe rumah sakit udah gitu lagi bang, gak ada sakit apa-apaan. Nah? Iya, normal-normal aja. Terus dia gimana katanya? Gak apa-apa katanya. Ini mah cuma kecapean. Enggak, si Siska ngomong apa? Siska nggak ngomong apa-apa. Masih diem aja ya? Masih diem aja, tapi matanya masih melotot. Tapi di rumah sakit nggak ada apa-apa? Nggak ada apa-apa. Akhirnya udahlah tuh, di tengah perjalanan gue ngomong sama Bang Abi. Udah deh, mendingan kita ke non-medis. Siapa tahu mungkin ya, gue bilang, percaya atau enggak, gue bilang gitu. Lu mau percaya sama gue, serah atau enggak gimana, bebas, gue bilang. Kita ke Ustadz deh, gue bilang gitu kan. Kan kebetulan juga di dekat kosan tuh ada Ustadz gitu kan. Dia juga bisa ngerti gitu. Akhirnya tuh besoknya kita bawa sekitar jam 8 pagi. Jadi gue ngambil izin dulu nih, gak masuk kerja. Buat ngebawa temen gue nih, ya kan. Kayak gue sama Bang Abi, gue nganterin dia. Waktu sampai, si Ustadz ini cuman ya ngeliat gitu doang gitu kan. Dia cuman bilang, kalau bisa, kalau emang nggak bisa ngaji sama sholat, jangan bertingkah aneh katanya. Teman kamu ini ada yang ngikutin gitu. Ada yang minta karena memang orangnya juga terlalu jorok jadi perempuan gitu. Dan kedua, dia tuh kayak kita tuh terlalu frontal gitu bang, kayak nggak percaya sama makhluk gaib gitu. Itu orangnya nih, pribadinya dia gitu kan. Jadinya kayak makhluk kayak gitu tuh kayak tertantang sama dia gitu. Yang akhirnya dia dipengenin. Si Ustadz ini ngomong, nanti saya bantu. Kalau misalnya memang dia bisa lepas, ya alhamdulillah dia sembuh. Tapi kalau misalnya memang dia nggak bisa sembuh, ya kalian harus ikhlas gitu. Apapun resikonya, dia bilang. Dia bilang gitu ya? Iya, ada tuh. Akhirnya gue sama Bang Abi tuh udah panik. Kok bisa? Kenapa lagi gitu kan? Sedangkan yang kemarin aja baru gue kehilangan temen gue gitu. Masih ya sekarang kena lagi sih? Gue udah mikir macam-macam sih, udah mulai ya udah nggak konsen gitu kan.
Akhirnya si Ustadz ini ngomong, emang kalian tinggal di mana sih? Saya tinggal di rumah itu Pak, saya ngekos di sana. Kalau bisa ya, kalau bisa kata dia gitu kan, kalian itu pindah. Tapi kalau misal memang sekiranya belum bisa, ya kalian harus bisa pinter-pinter ngejaga diri. Ngejaga diri dalam artian kalian itu harus dekatin diri itu sama Tuhan. Sesuai agama kalian aja masing-masing gitu kan. Kalau misalnya memang kalian itu agamanya Islam, kata dia, kalian ngaji. Itu tapi si Ustadz itu ngomong dengan nada marah tuh Bang. Kayak gimana sih, kayak marahin kita aja gitu. Terus dia bilang gini, jangan kalian itu buang kotoran kalian itu, apalagi kalian perempuan, buang apa sih, kayak bekas haid gitu, membalut kayak gitu di mana-mana, kata dia gitu kan. Aku ngomong nih, Pak, saya nggak pernah buang pembalut sembarangan. Kamu tanya sama teman kamu nanti kalau udah sembuh. Dia bilang gitu. Oh, dia bilang gitu. Iya. Ya udah oke lah Pak, saya minta maaf. Mungkin nanti saya akan kasih tahu kira-kira gimana nih Pak solusinya. Kan nggak mungkin dong teman kita begini terus. Akhirnya dia bilang gitu, ya udah nanti saya bantu deh. Kalian tinggalin aja nih di sini teman kalian gitu. 1 hari kata dia gitu kan. Oh, dia bilang gitu. Iya, kalian kalau mau pulang nggak apa-apa silakan, mau ditemenin juga nggak apa-apa kata dia gitu kan. Akhirnya kan karena memang guanya besok masuk pagi lagi, nggak mungkin kan gue libur 2 hari gitu kan. Ya udah gue tinggal deh tuh. Nah ini Bang Abi ini kebetulan memang dia mau pulang nih ke rumah orang tuanya gitu kan di daerah Depok. Ya udah tuh akhirnya gue bilang, ya udah deh Pak, saya titip teman saya aja. Nanti tolong kalau ada apa-apa hubungin saya aja gitu kan. Gue kasih nomor telepon gue nih. Karena memang nggak bisa nemenin saya gitu Pak. Dan kalau memang ada perlu apa-apa langsung aja Pak kabarin. Karena memang kita nih nggak tahu nih keluarganya nih di mana gitu. Yang kita tahu dia cuma ada cowoknya doang yang dekat sama keluarganya gitu. Udah tuh, singkat cerita akhirnya kita balik nih ke kosan. Sampai kosan nih gue juga lupa nih, nggak bersih-bersih gitu. Kayak kita nggak mandi dulu apa segala macem. Gue langsung tidur tuh Bang. Karena kan gue pikir masih siang ini, ntar-ntaran aja mandi gitu kan. Itu tidur, nah asar gue kayak yang bangunin tuh Bang. Sekitar jam 3-an waktu itu. Gue inget banget, kayak ada yang nyolek punggung gue, gimana sih? Bangun lo, gitu kan. Bangun, udah sore nih. Lu nggak mau jenguk gue? Kata dia gitu. Lah gue kaget dong. Wah, siapa ya tadi? Gitu. Jangan pintu gue kunci nih, gue tidur sendirian, gitu kan. Wah, siapa ya? Bodo amat lah. Udah, gue mandi nih. Gue mandi. Gue ke kamar Bang Abi nih, ya kan. Nah, Bang Abi, dia baru dapat kabar dari si Ustadz ini, gitu kan. Ternyata temen gue nih, si Siska ini, collab lagi Bang. Kayak dia kejang-kejang gitu, ngeluarin darah dari mulutnya. Tambah parah sakitnya gitu kan. Akhirnya kita samperin lagi nih ke rumah Ustadz itu, ya kan. Iya. Sampai sana, bener Bang, tuh baju darah semua. Waduh. Itu dia sekitar udah masuk 5 hari tuh dia sakit kayak gitu tuh. Akhirnya gue nanya nih sama Ustadz, Pak gimana sih ini, gimana? Kok bisa kayak gini gitu kan. Akhirnya si Ustadz ini ngejelasin. Jadi temen gue ini memang udah dipinta gitu kan. Kalaupun dia sembuh, dia balik lagi, ya kemungkinan cuma sekitar 30%. Gue jadi gimana ya pada saat itu. Jadi nggak percaya gitu kan. Lu manusia kok bisa sih lu nyimpulin kayak gitu kan. Ya terserah kamu sih mau percaya atau enggaknya. Tapi memang rohnya temen kamu ini udah nggak ada gitu. Jadi percuma mau diajak ngomong kayak gimana pun dia nggak akan pernah nyambung gitu kan. Dia nanti akan kembali, tapi itu hanya 30%, dia bilang gitu. Ya udah deh, gimana nih Pak solusinya gitu kan. Akhirnya si Ustadz nyaranin buat diruqyah. Jalan satu-satunya tuh, jalan terakhir ya. Akhirnya ya udah tuh abis maghrib kita nemenin nih si Siska nih buat diruqyah sama si Ustadz. Kayak kita tuh dia ngundang juga beberapa anak pondok nih, ya kan, buat bantu ngaji gitu kan. Nah itu proses ruqyah juga lumayan lama juga sih Bang. Kayak dia tuh terus muntahin darah, kejang-kejang badannya gitu kan. Itu sekitar sampai 2 jam baru selesai. Udah selesai ruqyah, dia kayak pingsan apa tidur gitu ya. Udah nggak sadar lagi tuh Bang. Nggak sadar lagi. Tapi si Ustadz ini ngomong, udah tenang aja, kata dia gitu kan. Kamu bawa pulang,
bawa dia istirahat, tapi temenin ya, jangan ditinggal gitu kan. Saya nggak janji apa kalau saya bisa 24 jam temenin dia karena saya kerja, gue bilang gitu. Nggak apa-apa, kata dia, kalau siang nggak apa-apa. Tapi ya kalau malam temenin, kata dia gitu kan. Insya Allah Pak. Akhirnya udah tuh kita bawa dia balik ke kosan. Nah sementara karena memang amanatnya begitu ya kan, si Siska ini ditempatin di kamar gue nih Bang. Tidur bareng? Tidur bareng, jadi dia nggak ditempatin di kamarnya dia sementara nih. Selama waktu itu kurang lebih sekitar 4 hari di kamar gue. Tuan, karena nggak lama dia 4 hari di kamar gue tuh dia sadar gitu kan. Pulih tuh. Setelah dia sadar, gue tanya dong, lu kemarin kemana? Gue gituin kan. Dengan bodohnya gue nanya, lu kemarin kemana? Tuh gue gitu. Enggak, gue nggak kemana-mana. Itu dia. Lu udah hampir sebulan lu nggak sadar, gue bilang. Masa sih? Iya, lu udah 2 minggu lebih lu nggak sadar. Gitu kan. Kenapa gue? Gak apa-apa, kata dia. Pokoknya intinya gue nanya lu kemana, gue gitu. Gue gak kemana-mana, gue ada di sini, gue kerja, gue bilang gitu kan. Orang gue bareng sama Rina, gue pulang pergi sama Rina, kata dia gitu kan. Wah, lu yang bener. Rina udah gak ada, lu tahu sendiri. Apaan sih lu, bercanda banget, kata dia gitu kan. Ya udahlah, yang penting intinya lu udah bangun, lu udah sehat, gue bilang gitu kan. Oh, dia jadi kayak halu ya? Iya, jadi kayak halu. Tapi itu di situ kondisinya Bang udah benar-benar parah tuh Bang. Iya. Karena memang dia tuh selama 2 minggu lebih itu dia nggak makan nasi, nggak ada minuman cairan apapun, dia nggak masuk sama sekali gitu kan. Tapi yang dia inget itu Rina itu masih ada, gitu. Jadi kemanapun dia pergi itu dia selalu sama Rina nih. Oke, jadi dia seakan-akan dia menjalani kehidupan seperti biasa, terus dia pun lupa di mana waktu itu Rina meninggal. Iya, dia nggak inget sama sekali kalau Rina nggak ada. Itu. Iya, nggak ada. Oke, aneh. Yang dia inget itu Rina itu masih ada. Iya. Terus gimana? Udah sebulan dari dia sakit nih, maksudnya udah di 4 minggunya nih. Ya udah ceria lagi gitu kan, ibaratnya udah full lah, gue ngeliat itu udah fit banget gitu kan. Ya udah balik lagi kerja, udah aktivitas segala macem gitu kan. Nah ini malamnya nih dia mampir emang ke kamar gue nih pulang kerja. Tumben banget gitu kan, ibaratnya biasanya juga dia kalau balik tuh nggak langsung ke kamar gue, tapi ke kamar dia dulu bersih-bersih gitu kan. Bersihin kamar baru ke kamar gue nih. Ini nggak mampir dulu ke kamar gue, kayak dia tuh ngasih apa sih, bingkisan kayak parcel gitu Bang, tapi mau kena sama sejadah waktu itu. Tapi dibungkus kado waktu itu sama dia, gue inget banget. Dan dia ngasih, dia bilang, nih buat lu, kata dia gitu kan. Apaan, gue gak ulang tahun, gue gituin kan. Udah nih buat lu, ntar juga berguna buat lu. Soalnya kan gue gak bisa nemenin full selamanya buat apa, gue gak bisa ada waktu selamanya buat lu, kata dia gitu kan. Lu ngomong apa sih? Gue gituin kan, bercanda aja lu, jangan ngomong aneh-aneh, udah sono lu mandi, gue gituin kan. Udah tuh, gue tungguin dia gak keluar tuh Bang. Ah udahlah, gue pikir istirahat ya. Nah besoknya nih, gue masuk pagi ya kan. Jadi gue kalau masuk pagi tuh balik jam 3 sore udah balik gitu kan. Nah kebetulan nih gue lagi ada lemburan nih. Jadi mau gak mau gue balik jam 5. Nah gak lama itu sekitar jam 12 siang. Ya 12 siang. Waktu itu Bang Abi ngabarin tuh Bang, lewat telepon. Jadi kan waktu itu jam istirahat pabrik ya. Jadi anak pabrik pada keluar tuh. Nah, Bang Abi ngabarin tuh lewat telepon. Si Siska kecelakaan, kata dia. Dia nabrak pohon di depan kosan. Wah. Lu yang bener Bang Abi, gue bilang gitu kan. Iya demi Allah, deh, lu balik aja sini, gak apa-apa, lu izin aja. Kata dia, kalau emang lu gak percaya, kata dia gitu kan. Lu yang bener, serius, sampai dia videoin tuh sama dia tuh Bang. Dia videoin sama dia, posisi udah parah banget tuh Bang. Motor hancur ya, muka dia hancur. Ini maaf banget ya, sampai posisi dia tuh udah kebelah tuh. Kebelah. Jadi itu kebelah 2. Gimana kok bisa? Jadi dia nabrak pohonnya itu bener-bener, ini pohon nih. Dia nabrak begini Bang. Jadi pohonnya itu di sela-sela kaki. Ditubruk sama dia. Gitu.
Jadi dia duduk di bawah. Jatuhnya itu duduk di bawah. Oh. Ini pohonnya itu di sela-sela kaki dia. Jadi kayak meluk gitu ya dia? Iya. Kayak meluk pohon gitu ya? Iya. Bruk itu Dan kebelah. udah remuk badannya Udah semua. remuk. Tapi kebelah. Rata. Ya Allah. Itu hancur itu. Berarti nempel di pohon itu? Itu nempel. Dan ini tuh lumayan lama buat evakuasi jenazah dia. Iya dong. Karena kan Nempel. memang posisi dia itu kakinya itu, sedangkan pohonnya itu besar bang. Pohonnya itu besar. Dia pohonnya itu nyelip di tengah-tengah kaki dia, maaf di gitu ya. Itu nempel. Jadi udah kebelah dua. Pas denger, pas lihat seperti itu, perasaan Mbak Rizka waktu itu gimana Mas Abi? Iya, udah pasti sesek ya Dada ya. Karena Iya. kan pikir ini temenku yang kedua gitu kan. Masa nggak ada lagi gitu kan. Udah tuh, akhirnya mau nggak mau gue izin untuk pulang duluan tuh dari pabrik ya kan. Gue sampai di pabrik tuh sekitar jam 2-an baru sampai. Itu masih diusahain gimana caranya itu kakinya bisa keluar gitu kan. Iya. Soalnya memang posisi kakinya tuh kejepit bang. Itu di sela-sela pohon itu kan ada akar yang ke bawah tuh. Itu nyempil di situ, nyelip. Oh iya. Jadi kayak masuk ke dalam gitu, nggak bisa keluar. Itu agak susah ngeluarinnya. Dan itu baru bisa keluar sekitar jam 7 malam. Kejadiannya jam? Kejadian dari siang. Jam 12. Maksudnya baru benar-benar full bisa dievakuasi itu? Baru full semua, baru bisa keluar. Sekitar jam 7 malam. Iya. Udah selesai gitu, akhirnya udah tuh. Karena Ustadz nyaranin untuk buru-buru ya, dimakamin, akhirnya kita seadanya aja. Keluarga nggak dikabarin keluarganya? Keluarga dia nggak tahu kita di mana. Oh nggak tahu juga. Nggak tahu. Kalau keluarga dia kita nggak tahu gitu kan. Karena memang gue kenal Siska ini cuman dari teman ke teman gitu kan. Iya, nggak kayak Rina waktu Nggak itu kayak ya? Rina. Kalau Rina kan udah lumayan lama gitu kan. Gue kenal sama dia. Nah gue dikenalin sama si Rina tuh Siska gitu kan. Akhirnya kita hubungin itu cuman pacarnya dia doang. Nah terus gimana? Gitu kan. Karena ya udah akhirnya sama pacarnya dibantu gitu kan sama keluarga cowoknya nih dibantuin untuk ngurusin pemakaman dia, dimandiin apa segala macem gitu kan. Akhirnya nggak lama besoknya tuh udah tuh sekitar jam 5 subuh ya, habis sholat subuh ya si Siska ini dimakamin. Karena kan dia udah meninggal itu udah lumayan lama. Udah selesai dia dimakamin, gue sakit tuh bang sehari. Lu? Iya. Karena kan gue mikirnya gini, temen gue dua-duanya nggak ada. Sedangkan gue datang ke sini bertiga, masa gue pulang sendiri? Gue mikir gitu kan. Iya. Wah, udah deh, gue mikir. Akhirnya gue ngomong nih sama Bang Abi, Bang, kalau bisa sebisa mungkin lu jangan kemana-mana ya, kata gue gitu. Jadi gue kayak ada rasa trauma tuh waktu itu. Lu jangan ninggalin gue, karena gue nggak ada lagi temen nih, keluarga gue jauh. Yang gue punya cuman lu doang sekarang ini, cuman lu gitu. Lu ngomong apa sih? Udah lu tenang aja, gue gak bakalan kemana-mana. Nah udah tuh singkat cerita, sehari abis meninggal yang almarhum si Siska ini nih, gue kan bengong tuh bang, gue belum kerja apa segala macem, gue masih ngambil libur tuh waktu itu 2 hari, karena belum pengen kemana-mana gitu kan. Itu gue lagi duduk tuh di kayak kita di depan kamar gitu kan posisi kamar gue itu ada bangku ya. Iya. Buat kita santai gitu kan. Jadi gue lagi duduk di situ bermain handphone gitu kan. Gue males banget itu ngapa-ngapain. Nah itu di depan kamar si Siska itu ada dia itu bang. Lagi berdiri. Ada siapa? Almarhum. Ih. Tapi posisi dia tuh kayak nyamping gitu. Muka dia tuh ngadep ke kamar gitu kan. Iya. Diem aja. Udah deh bang. Gue udah lama sudah ngapain. Itu masih gue tegesin tuh bang. Bener atau enggak ya. Takutnya gue halu nih. Gitu kan. Gue tegesin. Bener dia bang. Dengan baju yang terakhir dia pakai. Yeah. Kan dia terakhir itu pakai baju kotak-kotak ya. Sama
topi warna putih waktu itu gue inget banget. Karena dia agak sedikit tomboy anaknya. Nah, itu gue tegesin bener baju dia. Tubuhnya itu dia, bentuk-bentukannya dia gitu kan. Wah, udah deh, gue udah gak mau gimana lagi nih kan. Gak mau berurusan sama yang aneh-aneh nih. Gue tadi mikirnya gitu kan. Gue masuk kamar dah tuh. Gue kunci pintu. Udah tadi gue pikir gue mau tidur aja lah gitu kan. Gue udah malam juga gitu. Gue mau tidur. Nah tuh ada yang ngetok-ngetok tuh bang. Gak lama gue masuk tuh. Ada yang ngetok-ngetok. Gue bukain kan. Karena gue pikir itu jam-jam segitu tuh Bang Abi belum balik gitu kan. Gak mungkin juga dia gedor-gedor kamar gue. Masih gedor-gedor tuh bang. Gedor-gedor. Lama kayak ada yang buka tuh bang. Stek. Karena kalau pintu kamar gue kedengeran ya kalau mau buka gitu kan. Iya, engsel pintunya kan iya, bunyi ya. Engsel pintunya bunyi gitu kan. Krek. Lama brak aja. Kayak kebuka gitu bang. Kayak ada yang nendang dobrak gitu dari luar. Kebuka kan? Kebuka. Gue liat gak ada orang ya bang. Lah, gue bengong dong. Wah, jangan bercanda dong kata gue. Gue teriak tuh, Bang Abi lu jangan bercanda dong. Gue bilang gitu kan. Kan posisi kasur gue nih kan ngadep ke pintu nih, manjang gitu kan. Gue duduk nih begini. Wah Bang Abi lu jangan bercanda, gue bilang gitu. Gue belum keluar tuh, belum ngeliat. Masih gue tungguin. Gak lama ada yang ketawa tuh bang. Kah. Gitu bang. Ada yang manggil. Kah. Gak lama ada yang masuk tuh bang kaki. Datar kan. Kalau kayak apa sih kalau makhluk gituan kan dia punya kaki tuh datar ya. Tuh datar gitu bang. Tau depan gue aja. Apa tuh? Kaki. Wah gue udah takut tuh ya. Kaki doang. Muka gue sampai gue tutupin pakai bantal tuh waktu itu. Tapi kan kelihatan dari selasa bawah ya. Itu masih kelihatan bang begini. Tapi dia sambil manggil nama gue. Kah. Kan kalau di kosan nama gue panggil ujungnya doang. Kah. Buka dong Kah. Ketawa tuh dia langsung. Hi gitu. Wah gue makin takut tuh bang. Padahal gue mikir gini, gue mau keluar, gue lewatin dia gitu kan. Gue mau di sini, ada dia. Iya. Ya udah dah, gue diem dah. Akhirnya gue teriak tuh ya, gue kuat-kuatin gitu kan. Siapapun lu jangan ganggu gue. Kalaupun lu teman-teman gue, lu sama gue udah beda alam. Gue cukup ngedoain lu dari sini aja gitu, lu nggak usah lagi. Namanya urusan lu di dunia gitu kan. Gue udah ikhlasin lu pergi, gue bilang gitu kan. Tuh, tapi tuh kaki masih begini bang. Kayak dia kayak sengaja gimana sih mainin kakinya dia tuh sebelah kanan begini-gini aja. Iya. Tapi nggak napak di ubin tuh nggak napak. Tapi atasnya nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan, kaki dia doang begini. Nah, bener-bener kaki. Karena kan mungkin kalau gue buka bantalnya, gue buka penutup mata gue kelihatan mungkin kan. Iya mungkin ada atasnya ya. Iya, makanya gue tutupin bang mata gue. Iya. Karena gue takut gitu kan. Nah akhirnya tuh singkat cerita nggak lama Bang Abi nih balik. Ciri khasnya Bang Abi tuh kalau datang dia suka teriak gitu kan. Oh si Bang Abi kalau datang tuh biasa. Iya. Jadi kayak manggilin nama gue. Rizka, gendut gitu kan. Wah Bang Abi nih alhamdulillah kata gue. Gue udah gak berteran, udah gak berani kemana-mana. Karena udah keringet dingin gue tuh bang di situ. Pas banget dia nggak lama dia datang tuh kamar gue. Wah lu ngapa sih? Muka lu tutupin. Lu takut ketemu gua? Kata dia gitu kan. Enggak bang. Lalu ngapa pucat? Ada almarhum. Gue bilang gitu kan. Almarhum siapa lu jangan bercanda. Almarhum siapa jangan bercanda iya, gitu. Kata dia gitu kan. Siska bang tadi kesini barusan. Lah lu mau bercanda nih kata dia gitu kan. Ngapain dia kemari gitu kan. Demi Allah Rasulullah bang gue gak bohong. Siska kemari. Udah gak usah pikirin gitu kan. Udah yuk kemana kek yuk. Keluar yuk ngopi di kafe apa di mana kayak gitu yuk kata dia. Gue juga lapar nih kata dia. Yaudah deh ayo. Tapi lu tungguin gue ya kata gue gitu kan. Karena posisi gue kan waktu itu udah pakai baju tidur kan. Jadi mau nggak mau nih gue keluar harus pakai jaket lagi nih gitu kan. Dulu tungguin gue ya. Tungguin gue di depan pintu. Ya udah sono buruan kata dia gitu kan.
Gak lama tuh kita keluar tuh. Nah kan kalau kita mau keluar, lewatin kamar si Siska nih almarhum ya kan. Nah itu masih ada tuh bang berdiri matung. Hah? Siapa? Almarhum. Tapi yang ngeliat gue doang. Si Bang Abi nih yang ngeliat nih. Gak ngeliat sama sekali ada dia. Padahal posisinya tuh dia ngelewatin. Dia samping-sampingan gitu bang. Kayak ini Bang Abi di sini nih. Di sampingnya Siska. Lagi berdiri di kamarnya. Tapi posisi itu masih sama yang kayak gitu. Dengan posisi yang sama, dengan baju yang sama gitu kan. Nah udah mau keluar pintu nih, pintu gerbang, dia teriak tuh. Kak, ikut dong. Jadi kalau dia kan usil ya, anaknya itu. Kak, ikut dong. Waduh. Udah. Ada suara kayak gitu ya? Ada. Bang Abi denger? Enggak. Nggak denger? Nggak denger. Dia cuma denger itu suara ketawanya doang. Oh. Jadi nggak lama itu langsung ketawa tuh kan. Kik gitu kan. Dia denger tuh di situ. Lah, lu ketawa kata dia. Udah jangan banyak ngomong, gue gituin aja, udah jalan aja deh. Ayo berangkat. Udah malas ngomong-ngomong, gue gituin kan. Karena emang posisi gue udah lemes banget tuh di situ. Nah akhirnya sampai di kafe nih, Bang Abi cerita lah. Tadi gue ketemu loh sama si Kak Sinta, kata dia gitu. Sinta mana? Yang anak atas, gue gituin. Iya, kenapa emang? Gue gituin kan. Dia cerita tadi sama gue. Katanya, buruan deh, mendingan kalau ini mah jangan lama-lama di sini. Kalau ngekos, kata dia gitu. Suruh pindah? Suruh pindah. Maksudnya? Oh Kak Sinta ini nyuruh kalian pindah gitu? Iya, nyuruh pindah. Tapi ngomongnya lewat ke Bang Abi nih. Belum ke gue nih. Kak Sinta ini penghuni atas berarti? Penghuni atas. Dia udah termasuk lama di situ. Oh dia juga mau pindah, makanya nyuruh kalian pindah juga? Dia gitu? juga mau pindah pada saat itu. Oh, karena kan gue nggak ngerti ya, gue pikir karena memang entah karena dia nggak suka karena bangunannya atau gimana nih gitu kan, atau karena si ibu kosnya, gue pikir gitu kan. Gue nanya, emang kenapa kok disuruh pindah? Dia nggak suka sama siapa? Gitu gue gitu kan. Gak suka sama gue gituin kan. Bukan. Emang kenapa sih? Gitu. Ini gue ngomongin lu jangan bilang-bilang ya, kata Bang Abi gitu kan. Sebenarnya si ibu kos ini nggak beres, kata dia gitu. Lah nggak beres kenapa sih? Gitu kan. Ya pokoknya si ibu kos ini nggak beres. Dia ada make gitu-gituan lah buat kaya, kata si Bang Abi nih. Oke. Lu jangan bohong Bang Abi, lu fitnah orang dosa, gue gituin kan. Ya gue sih dengernya sih dia bilang begitu gitu kan. Tapi kalau lu nggak percaya ya nggak apa-apa, silakan aja Bang Abi. Dia cuma ngomong peringatin kayak gitu doang. Si Kak Sinta ini? Iya, si Kak Sinta ini. Ya udah deh, coba ntar gue besok gue mau nanya sama dia, gue gitu kan. Singkat cerita akhirnya kita balik malam. Gak lama, emang pengen gue sih besoknya gitu kan ketemu dia nih. Papasan nih ceritanya sama Kak Sinta. Nah dia ngikut nih ke kamar gue ceritanya. Kata gue kok tumben-tumbenan sih dia ngikut gitu. Kata gue kenapa Kak? Gak apa-apa gue pengen ngomong dah sama lu, kata dia gitu. Kenapa? Tutup deh kunci dulu pintunya, bisa nggak? Ada apaan nih gitu kan? Lu jangan ini ya, jangan aneh-aneh, gue bilang gitu kan. Enggak, gue mau bilang sama lu, mendingan lu pergi dari sini, lu cabut deh, atau enggak cari kosan yang lain gitu yang lebih aman buat lu berdua sama temen lu tuh. Emang kenapa sih? Jadi sebelum lu ada 3 orang nih, kata dia gitu kan. Cowok semua. Jadi dia kayak anak perantauan gitu bang, kayak dari desa ke Jakarta itu dia memang pengen kerja gitu. Dan kebetulan memang yang 3 orang ini kayak apa sih, kayak kuli proyek gitu kan. Nah ngekos di situ gitu kan, bertiga-tiga nih. Nah itu cuman ada dia di situ tuh cuman sekitar 2 minggu doang bang. 2 minggu tapi nggak keluar. Jadi ini satu persatu nih meninggal di situ bang. Di kamar yang gua tempatin. Gimana ceritanya? Gua nggak ngerti itu. Pokoknya si Kak Sinta itu ngomong sebelum lu tuh 3 orang ini meninggal di sini, gitu kan. Oh Kak Sinta bilang gitu? Iya. Dan gua nggak ngerti sampai sekarang gua nggak tahu mayatnya itu ada di mana. Dia bilang gitu. Hah? Iya. Karena waktu meninggal itu dia tahu, tapi dia nggak tahu nih dikuburinnya di mana, dimakaminnya di mana. Pas proses ininya dia nggak tahu. Iya dia nggak tahu sama sekali. Cuman dia tahu ada yang meninggal di bawah gitu. Dan itu cuma selisih 1 minggu bang. Berarti total 3 minggu tuh? Total 3 minggu. Dari awal dia datang gitu kan. Seminggu nih yang ini nih, yang pertama nih dia nih. Ntar besoknya dia.
atau besoknya dia. Waduh. Dengan sakit yang sama, posisi meninggal yang sama gitu. Cerita nggak dia meninggalnya? Dia nggak cerita detailnya meninggalnya kayak apa. Cuman memang yang terakhirnya ini, yang ketiganya nih, kebetulan si Kasinta ini dia ngelihat. Jadi kayak kondisi badan tuh hancur bang. Kayak gimana sih? Dibilang kecelakaan enggak, dibilang dimakan hewan buas juga enggak. Karena kan nggak mungkin gitu. Tapi hancur bang. Udah nggak berbentuk kayak. Oh, kemungkinan kayak si ini ya, si Iya. Rina ya? Iya. Kayak patah gitu, bengkok. Iya. Nah dia ngelihat itu dari ujung lorong kan, kalau dari kamar nomor 1 ke lorong kamar 11 itu agak jauh jaraknya kan. Nah dia ngelihat tuh, gitu kan, dari ujung lorong dia kayak ngeliat dibawa lah tuh mayat itu ke kamar nomor 10 gitu kan. Sama si ibu kosnya ini. Sama ibu kosnya? Iya, jadi kayak diseret gitu bang. Gitu nggak lama, abis itu dibersihin lagi tuh sama dia. Bekas darahnya dia gitu kan. Kan kalau orang kepala diseret gitu kan masih ada tuh apa jejak-jejak darahnya tuh, bekas seretnya dia. Itu dibersihin semua sama dia. Nah ibu kos itu udah diem aja tuh, abis itu dia diem di kamar nomor 10 nih sama si mayat ini. Jadi dia nggak ngerti tuh si Kasinta abis itu udah nggak tahu lagi gitu kan, karena memang dia takut ketahuan juga gitu kan. Ada posisi itu ini mayat orang gitu kan, jenazah orang. Akhirnya udah dia nggak mau ngomong apa segala macem. Nah besoknya si ibu kos ini tahu kalau Sinta ini ngintip, dengan dia bilang gitu, pokoknya saya tahu kamu ngintip gitu aja. Kalau kamu macem-macem, nanti kamu yang bakalan saya jadiin, kata dia gitu. Oh, dia bilang gitu. Akhirnya mulai dari itu udah tuh Sinta nggak berani ngomong macem-macem gitu kan ke orang lain gitu. Nah dia baru mulai nge-up lagi sama gue tuh bang, karena kan dia ngeliat posisinya itu gue datang bertiga sama temen gue nih, tinggal gue doang nih sendiri. Udah gitu posisi kamar gue sama nomor 10 deket. Yang dia takutin gue yang selanjutnya. Dia gitu. Tapi warga tahu ketika ada 3 orang itu meninggal? Warga tahu gitu kan. Tapi yang terakhir nggak tahu? Yang terakhir dia nggak tahu. Warga itu taunya di situ itu sering banget orang meninggal gitu. Cuman dia nggak berani ngomong, nggak mau ngomongnya itu karena memang belum ada bukti yang kuat lah gitu kan. Pikir mereka itu ya karena sakit apa gimana gitu kan. Memang ada kecurigaan di warga nih, kok bisa? Sekarang logika aja. Mungkin gak sih orang sakit itu seminggu sekali, terus ada orang meninggal seminggu sekali gitu kan. Benar. Akhirnya warga tuh belum berani ngomong nih. Kayak kita mantau aja gitu kan, setiap hari aktivitas di kosan ini kayak gini gitu kan. Sampai suatu ketika di mana besoknya nih si Kasinta, gue dapet kabar. Kasinta? Iya. Gimana? Di kamar nomor 10, tapi di depan, nggak di dalam. Kayak ini kan pintu nih, pintu depan nih. Di depannya gitu bang. Depannya itu kan ada tiang-tiang gitu tuh, kayak untuk jemuran apa segala macam gitu kan. Dia di situ. Gak lama ibu kos lewat, ngasih tahu gitu kan, oh Sinta meninggal, gantung diri kata dia. Udah lewat gitu aja. Astagfirullahaladzim, gue bilang. Oke, pada saat itu gimana tuh anak-anak kos yang lain? Iya, gue kan waktu itu posisi tuh gue, Bang Abi sama yang lain lagi pada ngumpul nih, ngobrol di kamar gue nih. Kita lagi yang ngopi-ngopi lah gitu kan. Gak lama gue denger kayak gitu tuh bang. Panik dong, kita langsung bangun semua, langsung keluar. Bener aja bang. Jadi posisi dia udah kegantung di depan kamar nomor 10 itu. Terus langsung gimana tuh? Warga apa langsung ada yang ngubungin RT apa gimana? Iya, kita hubungin RT. Pasti ngubungin warga gitu kan. Ngubungin RT ya langsung ya, ada kejadian gitu ya? Kita langsung ngomongin warga, dan kebetulan memang ada kita tuh kenal sama teman dia satu kantor nih gitu kan. Teman satu kantor ini kenal sama keluarganya. Akhirnya keluarga datang, dia yang bantu ngurus gitu kan. Cuman posisinya waktu itu si Kasinta ini almarhum, dia cuman punya ibu doang bang gitu. Jadi bapaknya itu sebelumnya udah meninggal gitu kan. Akhirnya si ibunya ini minta diantar jenazahnya ke rumahnya gitu kan, ke rumah keluarganya. Nah semenjak kejadian terakhir itu tuh, akhirnya nih gue sama Bang Abi nih mutusin, udah deh bang, coba kita cari tahu, siapa tahu mungkin bener nih omongannya si almarhum Kasinta nih.
Kira karena gue penasaran nih, ya kan? Yang ngintip nih, ada apaan sih di kamar nomor 10? Gue ngintip. Jadi di situ tuh kayak ada apa sih bang? Tempat bakaran dupa gitu, sama kemenyan. Itu ada di situ bang, di pojok kamar. Dan di situ ada kayak pocong-pocongan gitu bang, sama nama. Itu ada sekitar waktu itu gue nemuin 8 atau 6 gitu, gue lupa ingat. Terus ada 8, tapi bentuk pocong-pocongan tuh bang, dibungkus kain putih gitu kan, tapi ada namanya tuh. Ada namanya, dan gue lihat di situ ada nama temen gue nih, ada nama si Rina, ada nama si Siska nih. Gue nggak ngerti dong, gue nanya sama Bang Abi, bang itu maksudnya apa ya, gue nggak ngerti, gue nggak paham deh, nggak tahu, kata dia gitu kan. Udah kita ngobrol di luar aja deh. Akhirnya gue sama Bang Abi tuh ngobrol di warung nih, di luar nih gitu. Jadi dia baru ngomong tuh di situ Bang Abi. Jadi pada saat gue kan ngikut nih nganterin almarhum Kak Sintani ke rumah duka ya kan. Nah Bang Abi kan di kosan. Nah, dia ngomong gitu kan. Pada saat kita semua nganterin nih, dia ngeliat si ibu kos ini ke kamar si Sinta. Jadi dia kayak ngambil dalemannya si Kak Sinta, tapi yang belum dicuci nih bang. Oh gitu. yang di tempat baju kotor ya? Iya di tempat baju kotor sama dia. Sama dia ngambil ada fotonya dia gitu. Di situ gue nggak ngerti itu buat apa. Pokoknya diambil sama dia di situ, langsung dibawa ke kamar nomor 10. Gitu. Sama waktu itu almarhum Siska juga sama. Dia pun sama ngambil dalaman kotornya itu sama foto. Bang Abi tahu nih. Bang Abi tahu nih. Dia baru ngomong di situ semua. Kenapa dia baru ngomong ya? Pas yang Siska itu. Iya, gue bilang gini, lu kenapa baru ngomong gitu kan? Karena gue masih penasaran maksudnya apa. Nah, terus Bang Abi nanya-nanya nih di belakang gue nih tanpa sepengetahuan gue. Oh dia nanya-nanya. Iya, ternyata memang si ibu kosnya ini memang dia pelaku pesugihan gitu bang. Jadi yang diambil ini kayak perawan yang belum pernah ngelakuin kayak gitulah gitu, belum pernah nikah. Jadi dia ngambil kayak dalemannya doang, terus sama dia buat ngunci si rohnya ini tetap di situ gitu. Jadi yang rohnya tahu ini rumah dia tetap di situ gitu, nggak kemana-mana. Jadi ngebantu dia buat ngelancarin bisnisnya dia itu bang. Waduh. Dan dia yang anehnya itu setiap ada yang anak kos meninggal nih, dia selalu belanja nih bang. Selalu bawa belanjaan banyak banget gitu kan. Gue pikir mah ya buat dibagi-bagiin apa gimana gitu kan. Karena kan gue taunya dia tuh tinggal di rumah tuh sendiri. Gak ada keluarga, gak ada suami, gak ada anak. Akhirnya udah tuh gue udah gak mau pusing lagi. Lalu gue bilang, yaudah deh bang Abi, sekarang gini aja. Kita cari tahu aja. Gue bilang gitu kan. Kalau misalnya emang bener dia kayak gitu, lapor RT. Gue bilang gitu kan. Karena kan di sini yang dituain itu RT. Gue bilang, kita lapor RT gimana baiknya. Karena gak mungkin kan kita di sini lah selamanya. Yang gue takutin berikutnya gue yang jadi korban gitu kan. Atau nggak temen gue nih gitu. Akhirnya singkat cerita nih, di 3 hari kemudian gue ngeliat bener tuh bang, si ibu kos itu masuk ke kamar nomor 10 gitu. Tapi kayak pakai baju semua hitam. Dia bawa dupa, apa sih kayak dupa gitu. Sama apa sih kayak kendi, tahu isinya apa gue nggak ngerti ya. Dia bawa masuk ke dalam gitu kan. Itu gue liat udah banyak kembang 7 rupa, udah banyak banget di situ. Ada lilin juga yang gue liat itu kayak dikelilingin gitu bang. Gue nggak ngerti deh gitu kan. Dan gue liat si Bang Abi ini baru ngomong, nah itu daleman si almarhum Kak Sinta. Jadi sama dia dilipet-lipet nih, dimasukin ke kain putih, dibikin kayak pocong-pocongan gitu bang. Ditulisin namanya. Dan itu dijejerin semua bang. Iya. Posisinya di situ. Gue gak ngerti deh, kata gue maksudnya apa nih, kata gue gitu. Yaudah bang, kata gue enaknya gimana nih, gue bilang gitu kan. Yaudahlah, kita lapor RT aja, kata dia gitu kan. Akhirnya mau gak mau, ya udah kita update tuh ke RT. Kita ceritain dari awal sampai akhir gitu kan. Dan kebetulan memang RT sama warga situ udah curiga bang dari sebelumnya. Karena memang dia sebelumnya itu kehidupannya itu biasa aja bang. Kayak dia tuh tadinya ngontrak apa segala macem gitu kan, nggak bisa beli rumah gitu. Bahkan tadinya dia punya 2 anak bang, sepasang nih. Suaminya juga ada, dan itu ngilangnya itu baru-baru itu aja bang, baru sekitar setahun yang lalu sebelum gue di sana gitu kan. Nah akhirnya
si RT ini ngusulin dah tuh kayak kita manggil warga, ngumpulin warga gitu kan. Ada ustadz juga di situ, enaknya gimana? Karena warga udah nggak kuat kali ya, dia main langsung pengen gerebek ke kosan itu. Warga udah marah, gimana sih bang ya? Iya. Akhirnya mau nggak mau ya udah kita nurutin aja tuh ke kosan. Gue sampai di kosan, dia lagi ada di kamar 10 tuh. Kebetulan lagi ada di kamar 10 nih. Iya, kebetulan. Kayak gue nggak ngerti ya dia lagi baca apa lah, gue nggak ngerti lah. Itu semua udah dari situ bang. Kayaknya nama si almarhum Rina, terus? Teman-teman gue nih. Terus gimana? Sama yang lainnya nih, 2 orang ini gue nggak ngerti nih. Jadi di situ korban udah sekitar 6 atau 8 orang gitu di situ bang. Jadi kelihatannya itu dari pocongnya itu. Ada Jadi 8 pocong-pocongan 8 pocong itu. Jadi gue baru ngerti itu yang pocongnya itu korbannya dia. Gitu bang. Di situ. Nah akhirnya warga udah ngamuk ya kan. Udah main tarik dia aja, suruh keluar gitu kan. Oh, diusir warga langsung. Diusir warga. Nah akhirnya nih si RT nenangin nih. Tunggu, jangan main hakim sendiri gitu kan. Maksudnya ini kan dia udah praktek kayak ginian di rumah nih udah lumayan lama. Udah sekitar 30 tahun yang lalu. Gak mungkin dong kalau kita ngusir dia aja gitu kan. Sedangkan posisi rumahnya aja udah dipakai untuk praktek gitu bang. Yang ditakutin warga, orangnya diusir, nanti rumahnya gimana? Karena kan aura negatifnya ini pasti bakalan ngikut bang, masih kental banget. Mau gak mau kita harus ngebersihin dulu rumahnya. Nah akhirnya si ustadz ini ngomong lah, dia nanya sama si ibu kos ini, kamu simpen di mana bendanya? Kata dia gitu kan. Tadinya tuh dia nggak mau ngomong, warga ngancem, kalau kamu nggak mau ngomong, kamu mati. Karena warga udah marah banget tuh ya. Akhirnya si ibu kos pasrah, saya simpen di depan situ, di pohon, di bawah pohon, cari aja. Apa itu, barang apa itu? Gue nggak ngerti sih, kayak benda tapi dibungkus kain hitam gitu bang. Oke. Gue nggak terlalu paham juga ya ke situ ya. Nah dia posisi itu ditanam di bawah pohon itu, gitu. Makanya kenapa pohon itu tuh nggak pernah bisa ditebang gitu bang, semenjak 30 tahun gitu. Pohon yang depan yang tempat Kak Siska ini nabrak. Tabrakan, iya di situ dia simpennya, ditanam sama dia di bawah situ. Nah akhirnya nih si Ustadz sama si RT minta tolong nih sama warga, siapa yang bisa bantu gitu, yang sukarela gitu, yang mau bantu nebang pohon ini gitu kan, sampai bisa keambil aja bendanya. Akhirnya ada tuh 5 orang yang mau bantu nebang pohon gitu kan. Kebetulan warga situ juga nih. Akhirnya hari itu juga tuh bang dilaksanain ya tebang pohon itu. Nah ini dari atas 1 set udah tebang tuh bang, 2, 3. Nah pas terakhir nih bang, ini gue nggak tahu gimana jalannya apa gimana ceritanya, gue nggak ngerti ya. Tahu-tahu tuh badannya dia kayak kedorong gitu bang, lehernya tuh nyangkut di gergaji, nyangkut di situ, putus gitu bang situ. Waduh. Jadi kayak kita tuh yang ngeliat ya udah shock banget lah. Apalagi gue yang depan mata banget nih bang, karena posisinya ya ini pohon di sini ya gue di sini gitu kan. Ini gue di sini sama si ibu kos sama si ustadz ini. Jadi gitu dia kan lagi megang gergaji mesin nih. Iya, lagi motong nih, ya kan, lagi motong pas terakhir. Gitu kan. Itu gue nggak ngerti, entah nyangkut atau gimana kali ya. Udah tahu tuh kayak badan dia kayak kedorong gitu aja, nyangkut bang, lehernya. Kena si gergaji mesinnya. Kena. Oh my god. Langsung putus gitu. Ih. Gila, sampai warga kena loh. Iya. Yang mau nebangnya loh. 1 orang di situ kena. Nah udah tuh bang, dari situ warga bantu dia tuh ngangkat sisa potongan badan dia tuh sama kepalanya nih, sama ngeluarin barang yang ditanam sama si ibu kos. Akhirnya ketemu tuh. Apa tuh barangnya? Jadi gue nggak tahu ya bentuknya itu panjang, tapi dibungkus kain hitam gitu sama dia. Kayak keris sama ya? Bukan. Mungkin, tapi kan nggak berani dibuka di situ gitu kan. Oke. Dibawa sama si RT-nya nih, gitu kan. Biar diamanin dulu sama dia. Udah tuh bang, singkat cerita, seminggu kemudian kan kita udah pada pindah nih. Udah nggak ada lagi ngekos di situ. Udah pada pindah nih, termasuk Mbak juga nih. Udah termasuk gue juga nih pindah. Sebelumnya
agak mundur ya ke yang lagi nebang pohon. Itu ibu kos gimana posisinya di situ? Ya ibu kos ya cuma ngeliatin aja. Sama warga diapain waktu itu? Nggak Sama warga diapa-apain? diusir waktu itu. Oh, diusir. Cuman kan karena memang ini rumahnya bekas dia praktek, jadi kan harus dibersihin dulu nih. Takutnya masih ada yang ketinggalan apa gimana. Jadi si ibu kos ini diamanin di rumah RT waktu itu. Oh, Sampai diamanin. bener-bener dibersihin lah rumahnya Iya. dia gitu kan. Jadi diamanin ya. Jadi diamanin dulu nih dari warga. Tadinya mau diselamatin ya Iya, sama RT. tadinya kan sama dia tuh mau dilepasin gitu aja. Cuman kan kita mikir kalau dilepasin ke warga, takutnya Habis dong. habis di situ. Dan Iya, kita nggak pasti. tahu nyelesain ini gimana gitu kan. Akhirnya sama RT diamanin. Seminggu kemudian temen gue nih yang satu kosan juga baru balik dia. Dia Siapa kan nih? memang jarang ada di kosan ya kan. Dan pada kejadian itu dia nggak ada tuh bang. Pas kejadian orang-orang meninggal di kosan itu Iya nggak dia ada. nggak tahu. Dia nggak tahu. Siapa nih temen? Heru. Bang Heru ini baru balik gitu kan. Nah kebetulan gue emang lagi pengen ke ke ruko yang deket kosan nih, kosan lama nih, ya kan. Gue mampir lah ke situ. Nah gue ngeliat si Bang Heru nih baru turun nih dari motor. Gue nanya dong, kata gue, Bang lu ngapain di sini? Gue gituin kan. Lah gue mau pulang lah. Pulang kemana? Ke kosan. Ini. Udah lu ikut gue aja deh, gue gituin kan. Nanti gue ceritain deh, gue gituin. Mau ngapa sih lu? Udah ayo, gue ajak tuh bang ke kosan gue nih yang baru. Gue ceritain dari A sampai Z sampai si almarhum meninggal ini gue ceritain semua. Nah dia bengong tuh bang, kayak orang gimana gitu kan. Dia cerita tuh, gue tuh di situ udah ada 3 hari, mau seminggu kata dia. Semenjak lu pindah nih, lu orang pada Semenjak pindah. gue pindah, dia udah lebih dari sehari di situ bang. Dan dia ngelihat itu di situ aktivitas kayak biasa, masih rame orang bang di situ. Kayak gua masih ada, si almarhum Rina masih ada, si Kasinta masih ada, Kasiska masih ada, semua masih komplit aja gitu di situ. Kayak kita ngelakuin aktivitas biasanya aja. Nah itu dia, pada saat itu kan gua ketemu jam 3 sore tuh ya. Nah dia itu ditelepon sama si Rina ini nitip kayak makanan sate gitu bang. Sama si Heru. Ya kita, lu tolong dong, gue titip sate gitu kan. Lu bawain ntar kalau balik gawe, kata dia gitu. Ya ntar gue bawain kak, kata dia. Itu emang dia bawa nenteng sate bang. Rina yang pesen dia bilang. Dikasih lihat chattingannya bener. Nomor almarhum semua. Astagfirullahaladzim. Wah gue bilang. Wah gila. Nah akhirnya gue bilang, udah deh bang, mendingan lu pindah deh. Gue bilang gitu kan. Karena memang ini kosan lagi dipantau begituin sama warga. Gue bilang, lu jangan aneh-aneh. Maksudnya gimana sih? Lu nggak percaya? Lu nanti ke RT aja deh. Lu lihat masih ada atau enggak tuh ibu kos di sana. Gue bilang gitu. Karena memang nanti juga bakalan dirubuhin sama warga. Gue bilang gitu kan. Udah nggak bakalan dipakai. Udah mau diratain lah gitu kan. Lah emang kenapa sih? Ya lu nanti cari tahu aja sendiri deh. Kalau emang lu belum percaya, gue gituin kan. Akhirnya tuh dia bengong tuh ya. Udah gemeteran tuh badan dia. Ya gue gak berani nih balik ke kosan ngambil barang gue, kata dia gitu kan. Sedangkan posisinya itu si Rina itu mesen sate sama dia. Iya ya. Iya, dan itu sate masih ditenteng-tenteng sama dia. Bahkan di saat gue ajak dia ke kosan gue yang baru nih, itu masih ada, masih utuh. Dan gue ingat waktu itu dia, si almarhum Rina ini mesen sate sekitar 50 tusuk. Banyak tuh. Iya, 50 tusuk ke si Heru gitu kan. Akhirnya singkat cerita, dia ke RT itu nyari tahu, nanya semuanya kan, bener tuh udah tahu kayak gitu, udah baru. Pas dia pulang keluar. gimana tuh? Dia nggak berani pulang lagi ke kosan. Oh nggak berani pulang lagi ke kosan? Enggak. Jadi udah dari situ dia udah langsung cabut aja. Kayak barang-barang dia tuh, sisa barang dia kan lumayan banyak ya di kosan, kayak baju, sepatu, udah nggak diambil lagi sama dia. Karena dia posisi dia itu kan kamar dia di atas ya, di lantai 2. Nah yang dia takutin kalau lewat dari bawah itu ke atas kan pasti ketemunya kamar nomor 10, kamar bekas gue, ada kamar bekas Rina gitu kan. Pasti ngelewatin itu semua kan. Yang dia takutin kalau ngelewatin tuh ketemu gimana, kata dia gitu kan. Ya udahlah, dia cabut aja sampai di situ. Enggak lama tuh kosan 2 minggu kemudian dirubuhin. Dirubuhin sama warga. Oke, gitu kan. alat berat ya dirubuhinnya akhirnya sama warga. Karena memang warga udah nggak kepengen ada lagi
hal-hal kayak gini Kayak gitu kan. praktek-praktek kayak gitu ya. Praktek-praktek kayak gitu. Karena aura negatifnya tuh bener-bener kental banget gitu bang. Ya, praktek ilmu hitam bahaya emang. Bahaya banget. Wah, gila. Akhirnya dirobohin sampai Robohin sekarang. warga. Terakhir kesana kapan? Terakhir itu kalau nggak salah habis lebaran kemarin. Lebaran tahun kemarin. Lebaran kemarin ini Lebaran ya. kemarin ini. Cuma lewat doang sih. Udah jadi apa sekarang? Rata. Oh, masih rata juga. Masih rata. Belum jadi apa-apaan. Nggak boleh dibangun sih bang. Hah? Udah nggak boleh dibangun. Nggak boleh dibangun apa-apa lagi? Udah nggak boleh dibangun apa-apa. Karena kan di situ itu udah kebanyakan makan korban. Yang Oke. ditakutin. Ini daerahnya di daerah rame apa sepi nih? Dibilang sih lumayan rame ya. Tapi Berarti kalau kosan itu sekarang sisa puing apa cuman tanah doang? Puing-puingnya udah dibersihin? rata semua udah Puing-puingnya udah tanah, dibersihin? iya udah dibersihin. Oh, puing-puingnya udah dibersihin ya? Udah. Berarti Tinggal udah tanah doang udah. kosong iya. Gila. Berarti itu sisa-sisa ubin kayak gitu masih ada ya harusnya ya? Udah nggak ada sih. Tapi Udah sekarang rata juga? Udah nggak ada, udah ratain. Kemarin ngeliat udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Kalau sebelumnya sih masih ada waktu Kalau pas kemarin kejadian terakhir itu. udah rumput-rumput Terakhir semua. udah nggak ada, udah rumput semua. Ke tanah aja gitu. Gila. Oke, ini cerita tragis banget, parah banget, gila banget. Ini baru ada kayak gini nih, cerita kosan kayak gini nih, gue gak nyangka banget. Dan dari cerita lu nih, gue mau nanya dikit aja paling, karena cerita lu udah lengkap banget, udah detail, lumayan detail. Gue mau nanya yang dari kamar 9, 19, 29 itu, kenapa nggak ada angka 9? Berarti sampai sekarang, sampai lu pindah pun lu nggak tahu ya? Dari lu pindah sampai sekarang pun lu nggak tahu ya itu kenapa? Nggak ada angka 9. Gue sih nggak tahu ya, nggak ngerti ya itu kenapa nggak ada angka 9. Cuman menurut si ustadznya, si rumornya ini, menurut rumornya gitu kan. Jadi angka 9 itu kayak angka sial buat dia gitu. Angka sial buat si pemilik pelaku kos. praktek ilmu Iya. hitam ini. Iya. Oke, jadi nggak mau dia ada angka 9 ya? Jadi kayak larangan buat dia ada angka 9. Oke. 9 ini kenapa ya? Buat mereka kenapa nih? Buat Ya pelaku-pelaku mungkin ilmu hitam janji ini? lah bagaimana, nggak ngerti ya Oke. gitu kan. Mungkin penonton ada yang tahu ya, sahabat lonceng, kenapa angka 9 ditakuti oleh mereka. Dan ya, terakhir mungkin mau nanya, penasaran sama si ibu kos ya. Terakhir gimana kabarnya waktu itu? Habis Terakhir sih- dititipin di Pak RT? Terakhir waktu itu setelah kejadian itu dia dipulangin ke kampung halamannya. Di daerah Jawa. Dipulangin? Iya, dipulangin. Oke, beneran diusir berarti ya? Iya. Jadi udah nggak boleh lagi untuk balik lagi ke sana, itu udah nggak boleh. Gimana? Ya agak susah sih kayak gitu ya. Mau dibawa ke polisi juga nggak ada undang-undang ya? Bingung. Nggak ada undang-undang ya? Iya. Ilmu hitam udah ada belum sih undang-undangnya? Nggak tahu deh. Nggak tahu, mungkin kalau sekarang udah ada ya. Nggak tahu juga deh, sampai sekarang kayaknya setahu gue Agak susah ya. susah, pelaku Karena santet memang segala macam. pelaku santet, kecuali kayak dukun cabul kayak gitu mungkin Nah, ada ya. itu pelecehan masuknya. Pelecehan Kan? masuknya. Kalau ini gimana? Ini nggak ngerti deh. Akhirnya ya udah mau warga. Yang penting dia jangan lagi balik lagi ke sini. Tapi Gitu kan. oke, dari yang lu tahu nih, kabar yang lu tahu, itu yang meninggal ada berapa total berarti? Ada yang Ada tukang sebelumnya bangun, itu tukang 3 bangunan orang. proyek tuh 3 3, orang. temen Terus lu, temen gua 3 orang juga temen di lu situ. 3 orang, 6 6. orang. Terus sama si yang apa sih? Yang motong pohon waktu itu 7. 7. Sama satu lagi gua nggak tahu siapa itu. Satu lagi apa tuh? Lu lihat dari mana? Dari total itu ya. Oke, dari yang Total 2 itu. kain kafannya Kain tuh. kafan tuh 8. Ada 8. Harusnya 9 sama yang tukang kain itu, Iya. tukang itu kan baru Iya, meninggal ya kan, iya. yang nebang pohon. Itu 9 8, berarti. harusnya 9 gitu kan. Cuman kan 2 lagi posisi nggak tahu. udah nggak ada nih. Si ibu kosnya udah diamanin sama warga gitu. Kemungkinan ada 9 nyawa nih. Kemungkinan Berarti. ada 9 nyawa. Itu pada saat itu. Tapi sebelumnya udah lebih dari situ, Bang. Kacau ini, parah banget. Ini kayu. Gue nggak habis pikir nih ada yang kayak begini-gini nih, anjir. Gila, zaman sekarang lu tahun berapa? 2018 ya. Masih ada loh yang kayak begini-begini, parah. Oke ya, ini terakhir kita tutup cerita ini dengan ya kita doain
doain ya kayak buat Iya. temen Kak Rizka dan para korban lainnya ya, biar semuanya tenang lah, diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Dan buat sahabat lonceng nih yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan sebelum berkomentar pun baiknya berkomentar yang bijak ya, karena dari setiap cerita tuh ada pelajaran yang bisa diambil. Jadi ambil baiknya, buang buruknya aja. Jadi Kak Rizka pun cerita kayak gini biar kita nih makin mawas diri nih, makin berhati-hati dimanapun kita berada gitu ya. Jadi kejahatan itu nggak yang selamanya nggak yang terlihat doang ya, bahkan ya yang nggak terlihat juga bisa kejadian seperti ceritanya Kak Rizka ini bisa jadi. Dan ya yang terakhir gue mau ngucapin terima kasih banyak buat Kak Rizka. Terima kasih ya Kak udah nyeritain pengalaman horornya sama sahabat lonceng, terutama sama gue nih. Ini cerita yang benar-benar pengalaman yang nggak semua orang bisa ngalamin ini. Ini parah banget, bener-bener pengalaman yang luar biasa. Thank you loh Kak udah diceritain di sini. Ini yang pertama diceritain kan ya, belum pernah diceritain di mana-mana lagi. Luar biasa. Thank you banget ya Kak ya udah ceritain ini sama sahabat lonceng. Dan ya buat kalian yang pengen jadi narasumber, datang langsung ke studio Lonceng Misteri. Caranya gampang banget. Kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri. Bisa langsung klik aja link yang ada di bio Instagram kita itu. Nanti bakal ngarah ke WA admin kita. Dan akhir kata gue Gilang Ahaditya izin pamit. Kak Rizka juga izin pamit. Bye-bye.